Sebenarnya kalau di pusaka-pusaka kayak gitu tuh ada apanya? Terus perlu ngasih olesan kayak sejenis minyak atau apa gitu? Oh gitu, cara perawatan. Ya sebenarnya gini, kalau dari saya sendiri pribadi Mbak, pusaka itu yang jelas ada energi dan juga ada doa dari empu. Karena apa? Karena proses pembuatan pusaka sendiri itu melalui tirakat dan juga melalui doa-doa dari seorang empu gitu loh. Bentering cahya nratas kuninging tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedhah kipati peteng hanyunari jagat saisine ing kedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, penggemar keris Tosan Aji serta barang antik dan budaya dari Jombang. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah banyak mensupport dan mendukung channel saya ini, Lindo Aji Jombang. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga kalian semua tetap sehat walafiat, tetap dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat kelimpahan rezeki yang banyak dari Allah. Hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa dan secara tidak sengaja, tidak ada janjian. Tadinya saya sebenarnya mau lihat beberapa pusaka koleksi teman saya dan saya di WA dengan mbaknya ini Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Yusnia. Nah ini Mbak Yusnia. Dari mana Mbak asalnya? Malang. Dari Malang. Kita kapan hari kan sudah bertemu kan ya? Iya. Kita ditemukan dengan Mbak Desi ya? Iya. Nah ini Mbak Yusnia nggak tahu ada apa. Tadi itu secara nggak sengaja WA saya kepingin ketemu. Katanya mau tanya-tanya masalah pusaka Mbak ya? Iya. Gimana Mbak? Gimana? Sama cerita dulu. Gimana? Gini Mas. Iya. Di kamar kakekku itu kan ada pusaka dua nempel di dinding itu. Cuman aku nggak tahu ya manfaatnya apa. Lah dulu kan sewaktu kakek saya masih hidup kan ada yang rawat. Sekarang kan nggak ada, daripada nggak ada yang rawat. Tapi ini mau tanya-tanya dulu ya. Iya. Sebenarnya kalau di pusaka-pusaka kayak gitu tuh ada apanya? Terus perlu ngasih olesan kayak sejenis minyak atau apa gitu? Oh gitu, cara perawatan. Ya sebenarnya gini, kalau dari saya sendiri pribadi Mbak, pusaka itu yang jelas ada energi dan juga ada doa dari empu. Karena apa? Karena proses pembuatan pusaka sendiri itu melalui tirakat dan juga melalui doa-doa dari seorang empu gitu loh. Tapi kalau masalah pusaka itu ada khodam atau ada yoni, itu juga tergantung. Karena apa? Karena khodam dan yoni sendiri itu tidak hanya di dalam pusaka, di pohon dia kan bisa masuk, karena kan dia kan sejenis makhluk halus atau jin gitu loh. Dan kalau masalah perawatan sendiri, yang jelas satu pusaka itu harus dirawat dari karat atau korosi. Biar apa? Biar pusakanya itu tetap awet gitu loh. Bukan dirawat karena ada apa-apanya, enggak. Biar dia awet dari apa? Itu tadi dari karat dan dari korosi gitu loh. Bukan kok terus dirawat yang aneh-aneh, enggak. Kalau masalah
dikasih minyak itu juga sama sebenarnya. Minyak itu kan untuk apa? Untuk menghalau kotoran tadi. Biar tidak apa? Karaten, biar tidak korosi, itu aja. Tapi kalau ada orang yang ngasih apa pusaka itu dengan sesaji, kalau saya sendiri itu mungkin penghormatan dari yang punya pusaka kepada yang membuat pusaka. Jadi bukan berarti kalau dia ngasih sesaji itu nggak berarti barang itu hal-hal negatif, bukan ya? Tergantung niatnya aja. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau saya sendiri, saya pribadi juga ngasih apa sesaji, hitungannya bunga, saya kasih buah. Tapi itu kan bukan untuk pusakanya. Pusaka kan nggak bisa makan. Oh iya. Itu kan lebih ke arah saya bersyukur karena Sang Empu ini telah menciptakan sebuah hasil karya yang bagus gitu loh, yang bisa dinikmati oleh anak cucunya. Bahkan dari orang luar pun tidak ada yang bisa menandingi karyanya beliau gitu loh. Gitu. Belum ada orang luar yang bisa membuat keris loh, Mbak. Makanya saya bangga, dan kebanggaan itu saya syukuri lewat sesaji itu tadi. Untuk rasa terima kasih saya aja kepada Sang Empu gitu. Ada berapa, Mbak? Pusakanya ada yang di rumah? Sih. Ada 2 ya? Iya, ada 2. Cuman nggak ada yang rawat, kan Mbah sudah meninggal. Oh gitu, udah lama meninggalnya? Meninggal 40 harinya kemarin. Oh kemarin? Oh barusan berarti? Udah lama tapi ya pusakanya ikut Mbah? Udah. Nggak pernah dibuka? Saya sih nggak tahu kalau buka-bukanya ya, soalnya jarang pulang juga. Oh gitu. Cuman dulu pernah dikasihkan ke mama, ke papa, itu dikembalikan lagi, entah itu. Kenapa? Nggak tahu. Ada ceritanya nggak? Barangkali apa? Mama bilangnya kan gini, ditaruh kamar, katanya kamar itu kayak suasananya nggak enak apa gimana? Suasananya panas banget, gerah. Oh gitu. Terus dicoba ditaruh di ruang tamu, tapi panas juga ruang tamu itu, nggak udaranya itu loh nggak seger, nggak kayak biasanya. Karena gini Mbak, karena ada beberapa pusaka itu yang memang tidak bisa dimiliki semua orang. Pusaka itu ada yang pusaka pemilih. Maksudnya nggak semua orang terus bisa mempunyai pusaka itu. Oh, iya. Ada yang memang pemilih. Jadi kalau dia tidak sinkron, tidak bersinergi dengan pusakanya sendiri, itu pasti ada hal-hal tertentu yang tidak bagus. Itu ada memang. Dulu pernah saya bahas di konten saya ini masalah pusaka pemilih, pamornya kalau nggak salah pamor buntel mayit. Nah itu pusakanya teman saya, begitu dia dapat langsung saya omongin, jangan, kamu nggak akan kuat dengan energi yang dihasilkan oleh pusaka ini. Dia malah mencemooh saya, wah kamu paling kepingin memiliki pusaka ini dan bla 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 bla, banyak pokoknya. Dan ternyata setelah dia bawa dapat 3 bulan, hancur rumah tangganya. Beneran ini Mbak. Dan hawa dari pusaka itu sendiri katanya kalau di rumah itu dia emosinya tinggi, tidak labil. Dan istrinya juga emosinya sangat tinggi. Sampai akhirnya terjadi perceraian. Gitu loh. Tapi ya nggak tahu ini walau alam, tapi kan juga kita manusia kan harus punya dasar, harus punya ilmunya juga gitu. Berarti intinya itu barang pusaka itu bawaannya sendiri-sendiri. Iya, bawaannya sendiri-sendiri, dan juga ada yang memang beberapa pusaka yang tidak bisa dimiliki oleh semua kalangan. Ada pusaka yang bisa dimiliki oleh siapapun ada. Tapi ada juga yang energinya itu tidak bisa dimiliki oleh 1 orang 2 orang. Pemilih ya, nggak menyatu. Dan waktu itu langsung kerisnya itu disuruh bawa saya, dimaharkan ke saya. Dan saya mahari. Setelah saya mahari, ya nggak ada apa-apa sampai di rumah sampai setahun nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya hitungannya mungkin dia bersinergi dengan saya gitu loh. Tapi akhirnya saya maharkan lagi dan dimahari orang Solo. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada apa-apa. Berarti kan cocok gitu loh. Itu salah satunya pusaka Mbak gitu. Berarti Mas Lindu ini kapan-kapan bisa main ya ke tempatku ya? Nanti siap. Sambil lihat-lihat itu ya. Siap. Oke. Di mana tadi Mbak? Malang ya? Oh di Malang. Oke. Mudah-mudahan nanti saya bisa lihat langsung pusakanya. Ya kalau memang nanti nggak terawat ya, kalau sampai pengen merawat nanti tak kasih cara-caranya atau triknya untuk merawat pusaka. Nggak apa-apa Mbak. Saya lebih senang kalau ada seorang cewek itu yang seneng dan gemar dengan pusaka.
Karena apa? Karena saya menghilangkan mitos-mitos tentang pusaka yang tidak baik gitu loh. Kan ada yang bilang katanya membawa energi-energi. Iya, sebenarnya itu enggak sebenarnya. Ya? Pusaka itu semua diciptakan untuk kebaikan manusia. Dan pusaka itu adalah simbol, Mbak, sebenarnya. Simbol kehidupan manusia. Gitu loh. Dan Sang Empu itu juga menciptakan suatu pusaka itu kan ada tujuannya, bukan ngawur gitu loh. Kayak Ken Arok sampai memesan pusaka kepada gurunya sendiri yang seorang empu, itu kan juga ada tujuan hidupnya. Ya, dia kan kepingin menjadi raja dan juga kepingin mengalahkan istrinya suaminya Ken Dedes gitu loh. Itu kan pasti ada tujuan tertentu. Iya. Dan kalau bisa nanti kalau memang pusakanya itu bagus dan kategorinya itu tidak pemilih, ya mending jenengan rawat aja. Gitu ya, Mas? Iya, daripada dikasih orang kan mendingan dirawat sendiri gitu. Nah, ini saya bawa contoh, Mbak. Ya barangkali nanti bisa buat jadi pedoman sampean. Iya. Jadi pusaka yang terawat itu yang gimana sih? Nah, seperti ini. Tak buka dulu. Nah, ini sekalian saya mau review, Mbak. Ini namanya warangka, Mbak, ya. Ini warangka yang terawat. Karena warangka yang nggak terawat pasti nanti ada aja gopil-gopil sininya ya. Iya. Kayak dimakan rayap. Karena apa? Karena udah lama. Warangka kan kayu, pasti dimakan rayap. Kalau ini kan sempurna. Tidak ada cacatnya gitu. Halus ya, Mas? Halus. Ini gayanya gaya Jogja. Warangka Jogja ini seperti ini, Mbak. Nah, handle-nya seperti ini Jogja. Nanti warangka Solo lain lagi. Lain. Warangka Madura lain lagi. Malang sama. Malang Jawa Timuran. Masuknya Jawa Timuran lain lagi nanti. Dari luar pulau ada lagi. Dan ini loh ya, ini yang tidak bisa ditiru oleh bangsa lain. Indonesia ini mempunyai pusaka yang beraneka ragam, tapi tetap ada empunya satu keturunan gini, Mbak, dan menyebar di seluruh Indonesia. Dan itu yang tidak dimiliki oleh bangsa asing. Ya tak buka ya, Mbak ya. Iya. Nah, ini terawat, Mbak. Saya kok bisa bilang terawat karena di sini sampean bisa lihat ya, tidak ada karat. Iya, tidak ada. Nah, ini barusan saya cucikan. Saya tidak bisa nyuci sendiri karena ini memerlukan keahlian khusus dan juga gimana ya, harus punya ketelatenan. Hitungannya apa ya? Harus telaten orangnya yang mencuci. Dikasih jeruk, dikasih macam-macam. Yang terakhir dikasih racun. Racun itu biar mengeluarkan pamor. Pamor itu ini, Mbak. Nah, yang seperti lukisan ini namanya pamor. Nah, ini pamor. Nah, dan ini adalah keris dapurnya, namanya carubuk. Carubuk itu luknya 7. Ada keris luk dan ada keris yang lurus tanpa luk. Tapi kalau ini yang luk. Luknya ngitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Itu dalam kasana Jawa itu bisa berarti pitulungan atau pertolongan, Pak. Jadi orang itu pastinya butuh pertolongan orang lain atau saudara lain. Pasti. Iya. Nggak bisa orang itu hidup sendiri, nggak bisa. Iya. Pasti butuh pertolongan seseorang. Nah, keris-keris Luk 7 ini banyak disukai dan banyak digemari oleh para kolektor dan juga para pejabat, pengusaha. Karena apa? Karena itu tadi, dia simbolnya dari pertolongan. Kan orang itu nggak bisa lah, hidup sendiri itu nggak bisa. Iya, di hutan sendiri nggak bisa. Pasti nggak akan lama. Bisa, Pak, pasti bertahan 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya kan, sampai setahun paling. Pasti dia akan keluar untuk mencari apa? Untuk mencari orang lain lah. Nabi Adam aja dilahirkan sendiri nggak bisa kok. Iya. Nangis. Minta apa? Minta pendamping loh. Iya. Lah seperti itu. Dan ini besinya sangat bagus, Mbak. Terawat karena ya ini kemarin saya dapatnya, saya memahari dari salah satu orang Malang juga ini, Mbak, yang punya. Oh ya? Iya, orang Malang. Kebetulan ini milik dari seorang kolektor besar di Malang. Asli, ini kerisnya orang Malang. Kalau orangnya nonton dia pasti ketawa.
Dan ini keris orang Malang, Mbak. Alhamdulillah kejadiannya itu tidak sengaja. Jadi yang mempromosikan keris ini kepada saya itu anaknya, gitu loh, lewat media sosial. Begitu saya tertarik, kan sekarang semuanya kan online, Mbak, karena kan ada batasan-batasan PPKM. Jadi waktu saya mau mahari, saya masih di hati kecil saya itu masih tanda tanya gitu. Anak ini beneran apa enggak? Bukan masalah menipu atau enggak. Kita kan juga harus berhati-hati karena mahar dari sebuah pusaka itu juga tidak murah. Iya. Gitu loh. Jadi ternyata beliaunya ngomong, "Mas, saya orang Malang, sampean kenal dengan ini." Loh, itu siapa? Bapak saya. Ternyata itu kenalan saya, kolektor. Iya. Dan dia juga seorang koki, Mbak. Koki. Seorang koki yang juga kolektor pusaka. Dan pusakanya lumayan banyak dan bagus-bagus. Dan alhamdulillah ini sudah menjadi hak milik saya. Karena apa? Karena sudah saya mahari. Dan kemarin langsung saya cucikan, karena ini kemarin dapatnya juga nggak gini, Mbak, masih kotor, masih penuh karat. Mau tanya apa lagi? Sudah, Mas, sudah paham. Sudah paham. Oke, nanti kita kapan-kapan tak main aja ke rumah sampean, barangkali nanti saya ke Malang, pas sampean di Malang enak ya, saya juga penasaran, barangkali pusakanya sampean bagus. Iya. Loh, ya kan, orang itu kan nggak tahu ada pusaka bagus atau tidak, kan nggak tahu gitu. Ya, soalnya sudah bertahun-tahun sih dipegang sama kakek itu. Gitu. Ada kuning-kuningnya nggak pusakanya? Ada kayaknya. Loh ya, bener. Nah itu biasanya, Mbak, pusaka-pusaka yang cukup bagus itu biasanya ada kuningnya. Kuningnya itu bagian mana? Kuningnya itu ada yang memang kuningan, ada yang memang emas. Lah biasanya kalau kuningan biasa ada juga yang bagus, tapi kalau dia ada emasnya itu lebih bagus. Karena biasanya keris-keris yang ada emasnya itu biasanya salah satu keris penghargaan. Gitu. Oke? Sudah paham? Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti saya bisa ke rumahnya Mbak siapa tadi, Mbak? Yusnia. Mbak Yusnia. Saya ingin lihat langsung pusakanya beliau ini, walaupun cuma 2 biji ya, Mbak ya? Iya, 2. Walaupun cuma 2 biji itu saya tertarik sekali dan saya penasaran, kepingin lihat seperti apa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.